Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh dong Pak, masih kurang semangat. Sudah buka puasa semua kan? Tapi waduh dong, masalah data banget. Atau ada yang cakap dulu. Biasanya kalau terlalu sholat ada iman bikin cakap dulu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah tangga. Semoga yang tadi jawab salam insya Allah masuk surga. Tapi buah kedondong, buah bengkoang yang jawabnya madodong masuk surganya belakangan. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan junna wa hisnan li awliyaihi. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, al-abiduna wal abidat, as-shaimuna was-shaiman, yang insyaallah tanpa terkecuali semua, baik ibu-ibu, bapak-bapak, yang muda, yang tua, yang masih anak-anak, yang belum nikah atau sudah menikah, yang sudah punya cucu atau belum punya cucu, yang sudah punya pasangan maupun yang belum punya pasangan. Mudah-mudahan tanpa terkecuali kita semua diberkahi, dirahmati, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada malam hari ini bertepatan di malam yang ke-18. Oh, bukan 18. Ke-8 di bulan suci Ramadan. Karena saya lihat Masya Allah baru malam ke-8 kayaknya sudah mulai kosong ini masjid. Apa begini dari awal? Saya tanya, begini dari awal atau sudah berkurang? Hah? Dari awal begini? Yang bapak-bapak khususnya dari awal memang cuma segini? Oh masih, banyak masjid, jadi terbagi-bagi. Alhamdulillah kita berhusnuzon saja. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini, khususnya di Masjid Al-Mujahidin Bilaryasi ini, mudah-mudahan diberikan rasa istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, konsisten terus kita tetap melakukan aktivitas ibadah khususnya salat sunat tarawih ini sampai nanti di akhir Ramadan. Karena saya sering mengatakan Ramadan itu adalah ibarat satu pertandingan, yang mana dalam pertandingan itu dibagi beberapa babak. 1 sampai 10, disitulah ibarat pertandingan babak penyisihan. Masih banyak orang yang ikut dalam pertandingan, masih banyak pesertanya. Maka jangan heran di masjid-masjid masih banyak jamaahnya, masih semangat melakukan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Masjid penuh, bahkan luber keluar babak penyisihan. Tapi nanti wa awsatuhu, pertengahan 11 sampai 20, disitulah babak semifinal. Sudah banyak yang gugur, sudah banyak yang tidak mau ikut lagi, sudah banyak yang bosan. Apa bahasa Indonesia bosan? Mangini ya? Sudah banyak yang bosan, yang jenuh, yang sudah tidak lagi melakukan aktivitas ibadah. Masjid sudah mulai kosong, masjid sudah mengalami kemajuan. Artinya kemajuan, safnya semakin maju ke depan.
Nanti di akhir Ramadan, wa akhiruhu, disitulah babak grand final. Hanya orang-orang yang memiliki mental juara, mental pejuang yang bisa bertahan sampai di akhir Ramadan. Di situ godaan semakin banyak. Di situ mohon maaf ujian semakin banyak. Kenapa ujian semakin banyak? Godaan semakin banyak karena Allah menyelipkan dari 30 hari di bulan Ramadan, Allah rahasiakan ada satu malam yang kalau kita dapati malam itu dalam keadaan aktivitas ibadah, maka apa? Kita dicatat bagaikan kita beraktivitas ibadah 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Belum tentu umur kita sampai 83 tahun. Rasulullah mengingatkan, a'malu ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu standarnya antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan Nabi sendiri usianya berapa? Kurang lebih 63 tahun. Jadi Bapak Ibu yang sudah 60 sini, 62 siap-siap dikit. Ada nih kan? Ada yang sudah 61, 62 ada? Iya, siap-siap dikit Pak, siap-siap dikit Pak, siap-siap. Masya Allah, tapi mohon maaf ya kalau lomba berarti mabila lomba kayak masih jauh, tidak. Karena yang kematian kita tidak ada yang tahu. Artinya apa? Kita standarnya 60 sampai 70 tahun pada umumnya. Jadi kalau kita mohon maaf dapat malam itu yang dikatakan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih bagus, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Baca Quran kita pada saat itu dapat Lailatul Qadar bagaikan baca Quran 83 tahun kurang lebih atau 1000 tahun. Sedang melakukan aktivitas ibadah sholat bagaikan kita lakukan sholat 1000 tahun. Maka dari itu, karena di situ malam yang begitu berkah, malam yang begitu hebat, maka banyak ujian, banyak godaan. Apalagi kalau sudah detik-detik mau menjelang Idul Fitri, disibukkan dengan menyambut Idul Fitri. Ibu-ibu sudah mulai sibuk mabepa. Cocok nih mabepa? Mabepa, maburasa. Apalagi Bu? Matape, apa matape? Bikin tape. Sibuk untuk menyambut satu hari saja yaitu tanggal 1 Syawal, sampai-sampai mengorbankan. Di situ mohon maaf kita korbankan hari-hari di mana Allah akan sediakan satu malam, Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang masih berjuang sampai di detik-detik penghabisan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sering kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Ibu, bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya tanya, mau masuk surga? Ibu yang di belakang mau masuk surga? Mau? Mau cepat atau lambat? Bapak mau cepat? Ibu mau cepat? Anak-anak mau cepat? Ya, mudah-mudahan yang jawab cepat malaikat mencabut nyawa mengaminkan dan mendengar. Amin. Karena syarat masuk surga ya harus mati dulu. Masya Allah. Kenapa kita ingin masuk surga? Karena memang surga diibaratkan, digambarkan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Tapi mengenai surga, ada satu riwayat Rasulullah pernah didatangi nenek-nenek. Kalau nenek-nenek pasti mantau itu simpo isina, maka puru kulina, maputi mana di luarna. Datang kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong doakan nenek biar nenek masuk surga. Apa jawaban Rasul? Maaf nek, di surga tidak ada nenek-nenek. Berasa nenek-nenek itu. Nama Rasul, di surga tidak ada nenek-nenek. La yadkhulul jannata al-azuz. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang sudah lemah, orang yang sudah tua. Jadi yang sudah mantua jangan harap bisa masuk surga.
Bukan saya berbicara ini Rasulullah yang yadkhulul jannata al-azus. Nenek itu protes, Rasul, saya walaupun tua masih rajin ibadah, rajin musumpajanku, rajin puasaku, rajin sedekahku. Masa saya nggak bisa masuk surga? Lebih baik saya mati dalam keadaan muda. Untuk apa saya percuma ibadah sampai setua ini? Rasulullah pun tersenyum melihat nenek itu protes, melihat nenek itu menangis, dan Rasulullah mengatakan, betul umatku, ketika umatku menjadi penghuni surga, memang di surga tidak ada nenek-nenek. Kenapa? Di dalam Al-Quran dikatakan, فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا, kami menjadikan mereka penghuni surga, abkara, perawat lagi, gadis lagi, malolo lagi, cewek lagi, cowok lagi. Walaupun dalam keadaan meninggal dalam keadaan matoa, lansia, sudah berumur, nanti ketika masuk surga, kata Allah, kita akan dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan takut yang sudah matoa, ini nanti masuk surga Pak, menggeretak lagi Pak. Masya Allah, selebriti kalah. Ibu nanti cantik lagi. Kenapa? Karena memang janji Allah, di surga tidak ada orang tua, di surga tidak ada orang sakit, di surga tidak ada orang yang menangis, yang sedih, dan di surga tidak ada lagi kematian. Kita akan hidup selama-lamanya. Nah, ada golongan-golongan yang bukan hanya masuk surga, tapi surga merindu kepadanya. Surga kangen. Apa bahasa kumisnya? Madani. Apa madani? Mudani, rindu, kangen dengan orang-orang tersebut. Bayangkan, kalau kita dirindukan oleh pasangan kita, bahagia. Ibu, kalau suami tak pergi keluar kota 2 minggu, Mudani tidak sama Laketa. Hah? Mudani. Kalau bapak, mohon maaf, berpisah sama istri, tak rindu gak sama Beneta? Tidak ada yang rindu. Curiga bisa ini bapak-bapak. Tidak ada yang Mudani sama Beneta katanya. Masya Allah ya Rabbanya karim. Apa keinginan orang yang sedang merindu? Keinginan orang yang sedang merindu adalah ingin segera bertemu dengan yang dirindukan. Dan ini surga. Surga merindu. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang Tirmidzi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ini anak-anak ya. Mohon maaf, temanya, judulnya nanti jangan tanya lagi. Judulnya adalah golongan yang dirindukan oleh surga. Itu judulnya, jangan tanya lagi. Biasa begitu, Masya Allah, kita kadang-kadang, Ustaz apa? Apa arti? Apa judulnya? Apa judulnya? Nanti saya tidak akan jawab kalau anak-anak bertanya. Judulnya tadi apa? Golongan yang dirindukan oleh surga. Surga merindu kepada 4 macam golongan. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Dan 4-4-nya ini bisa kita raih, bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Siapa orang yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, talil Quran. Orang yang dirindukan oleh surga yang pertama, orang yang suka membaca Al-Quran. Bukan membaca Instagram, bukan membaca WA, bukan membaca Facebook. Hafal mati ini anak-anak. Tapi bukan anak-anak, bapak-bapak juga hafal ini. Kalau baca WA, baik WA pribadi maupun WA grup, mohon maaf tidak dijamin akan mendatangkan pahala, bahkan mungkin bisa mendatangkan dosa. Ketika WA di grup itu menceritakan aib orang lain, ketika di WA grup tersebut mohon maaf, dia mohon maaf memposting yang tidak ada kebenarannya, bahkan yang mengandung maksiat. Apalagi di Facebook ada gambar yang tidak semestinya dilihat. Di Facebook mungkin ada video yang semestinya mungkin kita tidak perlu lihat dan kita dengar. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan. Masya Allah. Tapi ketika kita membuka mata ini, lalu kita lihat huruf-huruf di dalam Al-Quran,
qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka apa? Allah akan memberikan 10 pahala setiap satu hurufnya. Alif lam mim bukanlah dibaca dikatakan satu huruf, tapi apa? Alif satu, lam satu, mim satu. Alif lam mim saja sudah mengandung 30 pahala. Apalagi kalau kita baca di bulan Ramadan, setiap kebaikan Allah lipatkan gandakan lagi 10 kali lipat. Dari 10 dikali 10, maka 100 setiap satu hurufnya. Lalu kalau kita baca banyaknya ayat di dalam Al-Quran, banyaknya huruf di dalam Al-Quran, maka apa? Allah akan menyediakan begitu banyak kebaikan, begitu banyak pahala. Maka berlomba-lombalah di bulan suci Ramadan ini untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Bulan Ramadan disitulah diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Faqra'ul Quran, kata Rasulullah, maka bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena apa yang dibaca dari Al-Quran akan datang nanti di yaumil qiyamah sebagai syafi'an, sebagai penolong kita. WA tidak akan menolong kita, Facebook tidak akan bisa menolong kita, Instagram tidak akan bisa menolong kita, apalagi kalau di dalam yang mengandung kemaksiatan. Tapi Al-Quran yang kita lihat, Al-Quran yang kita baca akan melahirkan pahala dan menolong kita di yaumil akhir, insya Allah. Apalagi kalau anak-anak kita sudah menjadi penghafal Al-Quran, Masya Allah, maka nanti orang tuanya akan diberikan mahkota di surganya Allah. Anak-anak yang menghafal Al-Quran maka nanti akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dia sudah masuk duluan di surga anak ini, lalu dia bingung, dia termenung di surga. Lalu Allah bertanya, nak, kenapa engkau masih termenung? Kenapa engkau masih bingung di dalam surga? Padahal surga penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, orang tua saya masih di luar, belum masuk ke surga. Maka Allah mengatakan, nak, jemput orang tuamu, lantaran engkau adalah, mohon maaf, menghafal Quran, pembaca Al-Quran, bisa memberikan syafaat kepada orang tuamu. Jemput orang tuamu di luar, masuk ke sini bersamamu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak, ayo dorong anak-anak kita untuk dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga siapa? Wahafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Ibu, ibu, jujur jangan ada dusta di antara kita. Biasa menggosip, biasa. Bulan puasa tidak ribut. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah yang namanya diabadikan dalam salah satu surat, yaitu surat Luqman, surat yang ke-31. Ini Luqmanul Hakim ini seorang budak, hamba sahaya. Tapi inilah ketika Allah akan mengangkat derajat seseorang, tidak peduli, tidak pandang bulu, dia budak kah, dia pembantu kah, dia asisten rumah tangga kah. Tapi ketika Allah akan mengangkat derajatnya, Luqman diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan untayan-untayan katanya dijadikan referensi dalam mendidik anak-anaknya. Maka apa? Namanya pun diabadikan menjadi salah satu nama surat, yaitu surat Luqman. Luqman pernah dipanggil oleh majikannya, Man. Ada yang namanya Pak Luqman di sini? Oh ada. Man, ya Tuhan, tolong potong, sembelih bebek. Setelah sembelih, potong-potong bebek, kasih ke saya bagian yang paling baik dari bebek itu. Luqman pun potong bebek, lalu bawa pesanan majikannya. Tuan, inilah sesuatu yang paling baik dari kambing itu. Ternyata yang diberikan Luqman adalah apa? Hati dan lidah dari kambing itu. Besoknya, Man, ya Tuan, potong lagi bebek. Terus setelah dipotong, kasih ke saya bagian yang paling jelek dari kambing itu. Luqman pun mengikuti perintah majikannya, dipotong itu bebek, dari dia bawa pesanan majikannya. Ternyata ketika yang diberikan, mohon maaf, pesanan tuannya adalah yang paling jelek, Luqman pun memberikan lidah
kakinya juga dari bebek itu. Sehingga majikannya bertanya, "Man, kenapa? Why? Magai." Cocok nih, magai. Kenapa? Limaga? Why? Kenapa? Kemarin saya pesan bagian yang paling baik dari kambing, kamu kasih lidah dan hati dari kambing. Sekarang saya minta pesan bagian yang paling buruk dari kambing, kamu pun beri hati dan lidah dari kambing. Luqman pun mengatakan, "Tuan, orang akan ternilai baik ketika hati dan lidahnya baik, dan orang akan dikata buruk ketika hati dan lidahnya buruk." Makanya orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah lisannya, lidahnya yang selalu dijadikan media untuk berbuat kebaikan, berkata yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik-baik. Kalau tidak ada yang baik, aw liyasmut, lebih baik diam. Tapi aja lalu ibu pulang dari sini, diam saja. Ditanya sama lakena, "Bu, mana pisang hijaunya, Bu?" "Bu, jalan kote mana, Bu?" Kenapa ibu diam aja? Yang gak begitu juga. Kalau ditanya yang bermanfaat, yang katakan. Tapi kalau sekiranya berkata itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, mau liyasmut, lebih baik diam. Apalagi bulan puasa ini, perbanyak berzikir, perbanyak kita mohon maaf baca Quran, perbanyak kita bersalawat, perbanyak kita beristighfar. Astaghfirullah. Ay, magodong ay. Astaghfirullah. Daripada kita ngomongin orang, lebih baik kita beristighfar. Daripada kita mencaci maki orang, lebih baik kita bersolawat. Daripada kita mohon maaf menghina orang, lebih baik kita baca Quran. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan pahala kebaikan, ayo jadikan Ramadan ini menjadi ladang amal untuk kita, bukan ladang maksiat. Hancur pahala puasa kita kalau mohon maaf lidah ini tidak bisa kita jaga. Sambil nunggu buka puasa, nunggu maghrib, pergi ke rumah balik bola. Balik bola. Iya, magai sini ki agak tuh garet. Kalau sudah judulnya garet, magai garet itu ibu itu, udah masya Allah, udah hancur habis pahala puasa kita. Tuhbitu shaimi ay tubtilu sawabuhu. Ada perkara-perkara, 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Apa? Ghibah, ngomongin orang. Kadzib, bohong. Namimah, adu domba. Sumpah palsu. Dan yang terakhir, memandang dengan syahwat. 4 dari 5 itu semua berasal dari lidah. Bohong, ngomongin orang, lidah. Bohong, lidah. Adu domba, lidah. Menghina orang, lidah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita bisa manfaatkan jaga lisan kita. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga siapa? Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Di sini ada panitia menyediakan ibu-ibu yang mau buka puasa. Alhamdulillah. Itu ladang pahala, kesempatan kita untuk menjadi orang yang dirindukan surga. Bu, ikhlas kasih makanan orang berbuka puasa? Dena madareke? Dena manonggo-nonggo? Dena manana-nana? Yang ditanya ibu, kenapa anak yang jawab? Masya Allah, tapi itu gambaran dari anak, dari orang tuanya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan ibu, bapak memberikan makanan untuk orang berbuka puasa khususnya di
oleh surga. Karena Rasulullah mengatakan, berpesan, barang siapa yang memberi makanan orang yang berbuka puasa, maka apa? Dia mendapatkan pahala daripada orang yang diberi makanan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka puasa tersebut. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau tidak mampu wahai Rasulullah? Karena kami pun miskin, kami pun tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa. Maka Rasulullah menjawab, jagalah dirimu dari api neraka hanya dengan cukup memberi sebutir, mohon maaf, kurma atau seteguk air minum. Itu sudah cukup engkau memberikan bukaan orang yang berbuka puasa. Tapi kan terlalu kalau kita hanya kasih satu kurma saja, Masya Allah, atau seteguk air. Tapi ini apa? Ini adalah sebagai simbol gambaran bahwa betapa besar pahalanya orang-orang yang bisa berbagi, khususnya orang-orang yang kelaparan. Ini pun menjadi gambaran, bukan hanya memberi makanan orang yang berbuka puasa, tapi bagaimana kita peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, anak-anak yatim, orang-orang miskin, janda-janda. Tua atau muda, Pak? Pak, tua atau muda? Oh, muda. Janda-janda tua yang masih, mohon maaf, harus bertahan hidup, apalagi menghidupi anak-anaknya. Kita bantu mereka. Sebagai bukti apa? Kita adalah orang-orang muslim yang rahmatan lil alamin, karena Islam adalah agama rahmat yang memberikan, mohon maaf, kepedulian kepada sesama manusia. Ramadan adalah bulan peduli, Ramadan adalah bulan berbagi. Kenapa? Karena Ramadan ini Allah akan menjanjikan begitu banyak pahala orang-orang yang bisa memanfaatkan momen Ramadan ini. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga siapa? Waswaimina fi syahri Ramadan. Orang yang melakukan aktivitas puasa, sebaik-baiknya puasa, dijaga, mohon maaf, amalan-amalan puasa di bulan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya. Bukan hanya tidak makan, tidak minum. Setelah terbit matahari stop, pisang hijau yang tadinya halal jadi haram. Jalan kote sebelum terbit fajar halal jadi haram. Nasu peleko yang tadinya halal sudah terbit fajar jadi haram. Tempe halal jadi haram. Suami istri halal jadi haram. Masya Allah. Lalu apa? Setelah terbenamnya matahari maghrib, duk 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 duk, tempe yang tadinya haram halal lagi. Pisang hijau yang tadinya haram halal lagi. Istri yang tadinya haram. Ya berbuka puasa dulu, Pak. Tarawih dulu. Masa langsung aja haram. Berapa beneta, Pak? Berapa beneta? Oh, satu ji. Oh. Ya Allah, maghrib langsung halal aja, Bapak. Salat maghrib dulu, buka puasa dulu, salat isya dulu, tarawih dulu, Pak. Masya Allah. Tapi apa? Hati, pikiran kita juga dijaga, mata kita dijaga, telinga kita dijaga tadi, bertepatan juga menjaga lisan juga kita jaga dari perkara-perkara yang bisa membatalkan nilai-nilai puasa. Mudah-mudahan usikum binafsi, saya menasihati diri pribadi sendiri wa iyyakum, dan juga ibu bapak ketika bapak jika berkenan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi 4 macam orang ini, golongan-golongan yang dirindukan oleh surga. Tadi apa yang pertama? Yang pertama yang dirindukan oleh surga siapa, nak? Hah? Orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua siapa? Wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga siapa? Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa. Dan yang terakhir, waswaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa yang halal. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan sebenar-benarnya puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya. Masya Allah. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.